warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, apa kabarnya nih pemirsa hari ini? Semoga dimanapun pemirsa berada senantiasa sehat dan bahagia selalu ya. Senang banget hari ini Sekar kembali menjumpai pemirsa tentunya dalam program On The Screen. Selama 30 menit ke depan, Sekar akan memberikan informasi dan membahas seputar dunia perfilman nih. Nah, di episode On The Screen kali ini ada yang spesial nih. Kita kedatangan tamu dari jauh, langsung aja yuk kita kenalan. Halo Ibu, Kakak. Waduh, dari mana nih kalau boleh tahu? Kita dari Brebes. Wow, dari Brebes jauh sekali. Ya, lumayan lah. Dari sana tadi berapa jam Bu ke sini perjalanan? Perjalanan berarti sekitar 1,5 jam lah. Waduh, cukup jauh ya. Oke, kalau sekolahnya sendiri apa nih Bu namanya Bu? Namanya SMK IC Islamic Center Brebes. Oke, SMK IC Islamic Center Brebes. Boleh kenalan dengan Ibu siapa ini? Saya Dewi Setiarini. Saya di SMK IC Islamic Center sebagai Kaprodi Desain Komunikasi Visual atau DKV. DKV. Berarti panggilannya Ibu Rini? Bu Dewi. Oh, Bu Dewi. Baik, kalau ini ada kakak siapa? Perkenalkan, nama saya Lydia Yomalia. Berarti panggilannya siapa nih? Ayo. Oh, Kak Ayu. Kak Ayu sebagai apa Kak di film ini kalau boleh tahu? Sebagai kameramen. Oh, kameramen. Tumben ya kameramen cewek ya Bu. Iya. Biasanya kan cowok gitu ya, keren. Kalau sebelahnya ada Kak siapa nih? Perkenalkan, nama saya Lenia Kurniasari. Panggilannya? Lenia. Kak Lenia. Sebagai apa nih Kak Lenia? Sebagai sutradara. Widih, keren. Ini kecil-kecil cabai rawit ya Bu ya, Iya, sudah berani. Waduh, luar biasa. Kalau boleh tahu film ini tuh tentang apa nih Bu? Ya, ini film 3 serangka ya judulnya. Jadi ini tuh kisah 3 anak di sekolah gitu. Ada anak-anak yang dari yang kurang mampu, tapi mereka tetap bersahabat gitu ya, bertiga itu. Jadi ini sebenarnya kayak kegiatan di sekolah ya, masa-masa mereka di sekolah gitu, diabadikan di film ini. Oke, berarti bisa dibilang true story juga ya Bu ya? Iya, bisa jadi. Gitu. Waduh, keren. Aduh, penasaran, boleh langsung nonton filmnya aja ya Bu? Boleh? Oke pemirsa, langsung aja kita tonton filmnya bareng-bareng. Bu, seragamnya udah jelek ya? Tapi aku mau tetap sekolah kok. Ibu pun nggak punya banyak uang, Mil. Tapi ibu punya doa buat kamu. Yang penting kamu semangat untuk sekolah. Mila, kamu kenapa? Kok kelihatannya sedih? Ada yang bisa Pak Guru bantu? Enggak kok, Pak. Saya bisa. Oke, jangan sedih lagi ya. Kamu harus tetap semangat. Jangan biarkan keadaan menghancurkan impian kamu. Oke? Bila istirahat yuk. Enggak ah, aku di sini aja. Emangnya kenapa, Mil? Aku nggak dikasih uang saku. Yuk, Mil, ikut aja. Kenapa, Mil? Kok tiba-tiba jadi diam? Mil, kenapa kamu jadi diam? Tadi juga nggak apa-apa kan? Kamu ada masalah ya? Bisa saya bantu? Ya, jadi gini Pak, Mila mau dikeluarkan dari sekolah. Kedatangan saya ke sini mau memberitahukan bahwa ada siswa yang mendapatkan beasiswa dari sekolah dan saya akan mengumumkan di kelas ini. Jangan tunggu. Mila kan anak yang pintar. Jadi gini Pak, Mila mau dikeluarkan dari sekolah. Itu yang bernama Mila. Beneran, Bu? Iya betul Mila, nanti Mila ke ruangan kepala sekolah ya.
dalam program On The Screen tentunya. Kita lanjutin ngobrol-ngobrol sama teman-teman dari Brebes nih. Oke Bu, tadi kita udah nonton filmnya, keren banget. Tepuk tangan dulu dong. Oke Bu, tujuan dari dibuatnya film ini untuk apa Bu? Lomba atau gimana tuh? Sebenarnya ini memang tugas dari anak-anak ya. Kebetulan mereka itu sedang prakerin atau PKL di Bengkel Sinema Indonesia di Tegal. Dan memang ini mereka dapat tugas untuk membuat film projectnya gitu. Padahal mereka ini sebelumnya di sekolah belum saya berikan tugas untuk film. Tapi ternyata setelah di Bengkel Sinema ya mereka tuh belajar dan bisa gitu jadi film gitu sampai selesai gitu. Saya juga nggak mengira kan ternyata anak-anak itu mempunyai bakat sebenarnya. Mungkin di sekolah mereka masih malu-malu gitu ya Bu ya. Misalnya ada tugas ini masih saya belum bisa atau gimana gitu. Ternyata pas di dunia kerja di tempat prakerin mereka bisa gitu. Karena mungkin tuntutannya lebih besar ya, lebih besar. karena, Jadi mereka harus menyelesaikan tugas-tugasnya mereka. Ternyata alhamdulillah jadilah filmnya 3 serangkai. Tangan buat mereka ini semuanya. Oke, kali ini sekarang mau ke Mbak Sutradara, Mbak Lenia ya. Gimana perasaannya dalam penggarapan film ini? Ya, perasaannya senang, terus agak susah ya, soalnya ini juga kayak true story juga, kayak sehari-hari sekolah kita juga. Berarti ini first time buat film atau sebelumnya sudah pernah? First time? Oh, Iya. Tapi hasilnya sudah sebagus itu. Ya alhamdulillah gitu. Berarti mereka memang punya bakat gitu ya Mbak. Betul, bibit unggul ya Bu ya? Iya insyaallah. Nanti Amin. dilanjutin ya. Kalau Mbak kameramen, susah nggak Mbak pengambilan gambar di film-film ini? Untuk pengambilan gambar susah gampang. Susah gampang. Susahnya di bagian apa tuh? Kayak pas lagi itu pengambilan pas Isa jalan itu susah gitu sampai naik ke ya Puncak gunung. Karena Naik itu tangga mungkin sambil apa-apa. jalan juga berarti Bu? Iya. Ngambilnya? sambil itu iya jalan-jalan juga Oke. Jadi biar stabil gitu ya Mbak Iya. ya, biar bisa diambil gitu. Berarti tahan nafas apa enggak tuh biasanya kan gitu, tahan nafas biar gak goyang atau Iya. pakai stabilizer gitu? sambil tahan napas Sambil tahan nafas. Ya Allah, berapa lama itu Mbak tahan nafasnya? sekitaran 5 detik Kirain 5 menit. Serem juga ya Bu nggak ya. bisa nanti. Aduh, pingsan nanti tiba-tiba. Oke, pengambilan gambarnya pakai apa tuh Mbak? Kamera atau handphone apa? kamera Oh, Iya, kamera. Berapa kamera itu Mbak? Satu kamera itu Iya. bisa diselesaikan semua. Kalau untuk lokasi syutingnya ini Bu, emang benar-benar pure di sekolah saja atau ada mengambil lokasi lain juga? Ada di lokasi lain, jadi memang di sekolah, kemudian di dekat lingkungan sekolah ya, karena sekolah kita itu kan di kawasan Islamic Center, jadi memang luas gitu. Jadi ada di gerbang, kemudian ada di rumah ya, di rumah salah satu siswa juga di situ. Jadi sebenarnya semua ini pure kerja kerasnya mereka. Saya cuma mendoakan dan mendukung mereka. gitu ya Bu betul. ya. Saya juga mendampingi cuma beberapa kali pas memang di sekolah. Jadi kalau untuk di luar saya tidak mendampingi. Mereka memang jalan sendiri gitu loh. Waduh, keren banget mandiri-mandiri Iya, ya Bu ya. mandiri. Wah, pertama kali lihat hasilnya gimana nih Bu? Langsung ngerasa gimana, ya Allah ternyata selesai gitu, mereka bisa, saya jadi terharu gitu kan Mbak, jadi bangga sama mereka gitu. Keren. Berapa lama nih Kak proses syutingnya kemarin? Waktunya cuma 2 hari kita syuting. 2 hari Iya. untuk 10 menit. Pengambilan Wow. gambar. Wow. Ini kejar tayang banget ya Bu ya. Iya. Udah kayak sinetron. Stripping sinetron. Oke. Ada kesusahan nggak Kak dalam 2 hari itu? Ya kayak kendala cuaca doang sih, kan sekarang Hujan ya. sebenarnya susah buat ambil gambar cuacanya. Oke, sebagai sutradara susah nggak di mengkoordinir teman-teman? Susah sekali. Susah sekali. Paling susah apa tuh? Ya karena ada yang nggak nurut ya. Aduh, nggak nurut. Terus diapain? Dijewer? Enggak. Dibilangin yang Oh, baik-baik. dibilangin baik-baik. Ini kan project kita, jadi harus kerjasamanya yang bagus. Iya betul. Asik. Aduh, jiwa leadernya kuat banget Iya ya Bu benar. ya. Kemarin juga sempet ya, misal ada yang susah gitu. Ayo, ini bukan untuk kakak-kakaknya aja nih, tapi semua nih satu sekolah nih, ibu gurunya juga, bapak gurunya juga, dan sekolah, nama sekolah gitu ya Mbak. Ini bawa nama sekolah harus kita kerjasama gitu, biar semua ini selesai dan sesuai tujuan ya Mbak ya. Untuk yang dilibatkan ini kelas berapa aja Bu? Ini
kelas 12 memang yang memegang filmnya, maksudnya dari krunya gitu. Dan yang lain kelas 10, 11 semua mengikuti. Oh, berarti semuanya mengikuti, Iya, bukan jadi hanya... memang ada yang diambil beberapa untuk pemeran gitu kan, pas di sekolah gitu. Oke. Untuk biaya produksi mencapai berapa nih, Bu? Biaya produksi berapa, sayang, berapa? Kita ada uang kas ya. Iya. Jadinya kita pakai uang kas kita. Tapi banyak nggak, Mbak, Ya, menghabiskannya? ya kurang lebih ya agak ya lumayan. Nggak terlalu Lumayan lah. banyak. Lumayan untuk Oke. anak sekolah mungkin ya. Iya, Mbak. karena kan juga pasti iuran bersama-sama Iya, ya, Bu ya, karena uang kas. Ada nggak adegan favorit nih dari kakak-kakak? Adegan itu yang anaknya kepala sekolah. Tuh. Kenapa soalnya? Karena plot twistnya di situ. Plot twistnya di situ. Jadi itu bagus. Siapa sangka gitu ya, Iya. tiba-tiba ya. Kalau dari Kak Ayu gimana, Kak? Ya, sama. Oh, di situ juga. Iya. Oke, kalau dari overall nih, Bu, Ibu paling suka bagian apa? Bagian saat-saat mereka pas di sekolah sih itu kayaknya memang real gitu, real bukan buatan ya, kayak memang Iya. aslinya mereka di sekolah tuh seperti itu gitu. Oh jadi untuk gambaran orang-orang nanti yang mungkin melihat filmnya gitu kan, jadi tahu sekolah kita, siswa kita seperti apa di situ. Oke. Berarti emang benar-benar menyoroti kehidupan nyata Iya. gitu ya, Bu ya. Rencananya mau melanjutkan perfilman nggak nanti kalau sudah lulus? Iya, boleh. Boleh. Buat pengalaman. Buat pengalaman. Mau tetap jadi sutradara? Ya, Atau mau coba job desk lain? job desk lain aja deh. Job desk lain aja. Pusing ya? Iya. Pusing, soalnya mengkoordinir teman-teman. Oke, kalau Mbak Ayu gimana? Mau tetap lanjut? Insya Allah. Jadi kameramen? Iya. Iya, oke. Mungkin berarti udah tahu bakatnya di situ ya, Ayu ya. Oh ya, sudah menemukan passionnya ya, Iya, Bu ya? benar. Oke, Bu, nanti kita bakalan ngobrol-ngobrol lagi tapi setelah ini ya, Bu ya? Oke, siap. Oke, terima kasih. Oke, pemirsa juga jangan kemana-mana, tetap di On The Screen. Oke pemirsa, kembali lagi dalam program On The Screen nih. Kita bakalan lanjutin lagi ngobrol-ngobrol lebih jauh sama teman-teman dari Brebes. Wah, ada yang baru. Bapak, salam kenal dengan Bapak siapa ini? Bapak Abdul Fatah. Bapak Abdul Fatah. Ngapunten, Bapak ini sebagai Kebetulan saya selaku kepala sekolah. kepala sekolah. Baik, kalau di sebelahnya ada Iya. Bapak siapa? Bapak Sariful Hidayat, Panggilannya Pak Ipul Pung, Pak Ipul. Pak Ipul ini sebagai sebagai guru kejuruan DKV. Oh, DKP. Berarti kalau yang satu Pak Fatah boleh dipanggil Pak Fatah ya? Boleh. Boleh. Oke, kalau ini kakaknya ada Kak siapa? Kira nih fokus di Mardani. Panggilannya Kira Kak Kiran. Sebagai apa nih Kak Kiran di film ini? pemeran kedua. Oh, sebagai aktrisnya ya. Oke. Kalau ini ada Kak siapa? Nurfitra Kavia. Panggilannya Fitri. Kak Fitri sebagai Peran pertama. oh aktris juga. Baik. Kali ini sekarang mau ke Pak Fatah dulu. Selaku kepala sekolah gimana Pak? Setelah melihat anak-anaknya membuat film yang sangat keren nih Pak. Ya cukup bangga juga, tapi juga kaget juga, Pak. Kaget. Kenapa kaget Pak? Ya kaget karena dari awalnya mereka itu izin mau membuat ya apa namanya bikin film seperti itu ya. Kemudian setelah prosesnya itu cukup panjang dan mungkin juga agak melelahkan Pak ya, dengan kesulitan yang begitu banyak juga, tapi alhamdulillah ternyata bisa menghasilkan yang cukup kami bangga juga dengan hasilnya itu. Jadi makanya kemudian ada kaget, ada bangga juga itu. Gitu. Berarti kalau di film ini memang ada jurusannya atau ekskul atau gimana nih Pak? Kalau film kebetulan lebih ke keseharian anak-anak di sekolah itu. Cuma kan di situ anak itu bisa membuat film seperti itu saja sudah saya anggap merupakan kepuasan kebanggaan bagi saya sendiri itu, karena kadang-kadang saya pun mau sendiri kan. Sekarang kan lagi zamannya orang itu ya apa namanya bikin konten, bikin apa Iya, gitu kan. betul. Kadang mulai dari mana ini buatnya itu. Bingung. Iya, tapi Benar, Pak. bisa dikerjakan mereka dengan baik gitu, dan hasilnya pun saya juga melihat
wah saya juga apresiasi betul nih buat mereka. Tapi keren ya Pak, anak-anak muda sekarang, betul, Gen Z sekarang itu emang bener-bener udah melek teknologi ya Pak ya. Seperti itu. Sebagai Pak Ipul nih, Nggih. sebagai kepala kejurian DKV ya? DKV. Oke, gimana Pak perasaannya nih teman-teman bisa membuat film sebagus itu? Yang pertama terkejut ya, terkejut mereka ekspor banget ya untuk penampilan mereka, benar-benar di luar on the box ya, on the box mereka, dan lihat hasilnya, wah sangat bangga dan luar biasa. Oke, kalau sebelumnya pernah ada workshop atau semacamnya Pak untuk film sendiri? Untuk film sendiri memang untuk pelatihan kami dari Bapak dan Ibu Guru saja. Untuk KBM-nya mungkin ada eksul dan sebagainya, paling itu saja. Wah keren banget nih. Halo Kak Fitri, gimana sebagai aktris? Susah nggak Kak bermain peran di film ini? Ya susah sih kalau susah. Susahnya kenapa tuh Kak? Susahnya ya kita harus gimana sih ya, harus acting gitu. Ini pertama kali acting atau sudah pernah sebelumnya? Sebelumnya sudah pernah, waktu itu jadi gimana sih ya? Udah pernah juga waktu itu. Udah. Tapi ini memang challenging tersendiri ya. Oke, ada kesulitan nggak berbaur sama teman-teman dalam film ini? Nggak ada sih. Berarti semuanya aman ya. Oke, adegan paling disukai nih apa? Paling disukain itu pas adegan apa sih ya, waktu di rumah itu, waktu segmen 1 di situ. Kenapa tuh paling suka di adegan itu? Ya karena gampang aja gitu. Oh, paling gampang. Waktu pertama kali ditunjuk kamu jadi pemeran ini ya, gimana rasanya? Ya kayak kaget. Sempet tolak nggak? Iya. Sempet tolak? Ya, sempet, kan aku bilang gantian gitu. Nggak ada yang mau, ya udah aku. Oh berarti emang langganan ya Pak ya? Waduh, ini udah calon-calon bibit unggul aktris nih, amin. Kalau Kak Kiran gimana Kak Kiran? Seneng nggak acting di film ini? Ada kesulitan? Apa itu kesulitannya? Oh cukup susah ya, apalagi kan sambil di syuting. Sempet retake nggak Kak? Diulang-ulang nggak itu? Sempat di retake, terus capek. Tapi seneng ya. Oke, ini first time atau sudah pernah sebelumnya? Oh baru pertama kali. Terus gimana? Kapok nggak? Enggak dong. Kedepannya pengen lagi nggak bikin project? Insya Allah. Oke, dari Pak Kepala Sekolah, apakah ada harapan nih buat teman-teman yang ada di rumah? Ya, harapannya tentu ya, karena kita kan hidup di era digital ya. Kita yang semuanya kita tuh perlu untuk pengembangan diri. Jadi kebetulan di SMK Islamic Center itu kejuruannya itu ya apa namanya, ya seperti yang dibutuhkan pada zaman sekarang gitu. Jadi harapannya ya terutama untuk anak-anak saya, siswa-siswa SMK IC terutama ya, itu harapannya bisa menjalankan visinya bisa berjalan dengan mereka berkreasi, kemudian ya kesulitan itu lumrah Pak ya. Dengan perjuangan itu betul ada pasti ada kesulitan itu, tapi nanti di akhirnya pasti ada kepuasan tersendiri gitu. Hasilnya betul itu. Pak. Jadi harapannya ya semuanya bisa berkreasi terus lah. Amin, amin. Ditunggu karya-karya yang lain ya Pak ya. Insya Allah. Oke. Kalau dari Pak Ipul gimana Pak harapannya? Harapan untuk saya juga sebagai ketua BDB untuk tahun ini, berarti kami berpromosi untuk SMK IC Islamic Center Brebes, untuk adik-adik lulusan MTS atau SMP tahun ini, ayo buruan daftar di SMK IC Islamic Center Brebes yang memiliki 2 jurusan, yaitu DKV dan kuliner. Wow, DKV dan kuliner. Jarang ya Pak SMK ya ada jurusan itu, biasanya kan harus ke universitas dulu. Oke, kalau Kak Kiran ada nggak nih harapan tambahan atau pesan buat teman-teman? Jangan lupa masuk sekolah di SMK IC. Jangan lupa masuk SMK IC Brebes teman-teman. Kak Fitri gimana Kak Fitri? Ada mau pesan sedikit? Udah diwakili. Oke, terima kasih banyak ya Pak Ibu, Pak Fata, terima kasih, sukses selalu buat SMK IC Brebes, semoga semakin maju. Ditunggu karya-karya filmnya ya. Siap. Oke, terima kasih juga Kak Fitri, Kak Kiran, sukses selalu ya.
Terima kasih sudah mau hadir menyempatkan di On The Screen. Terima kasih untuk sharing sesinya. Sukses, semangat belajar. Oke, terima kasih juga pemirsa sudah setia bersama kami di episode On The Screen kali ini. Jangan lupa untuk terus saksikan program On The Screen hanya di Batik TV. Terima kasih. Sekarang pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.